Hai hai hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Baru share lagi video nih teman-teman. Mohon maaf ya karena udah lama banget saya nggak share video. Jadi beberapa minggu terakhir kemarin tuh saya mempunyai to-do list ya teman-teman. Saya membuat schedule untuk keseharian saya. Tujuannya sih supaya untuk bisa lebih produktif lagi. Tapi ternyata buat orang seperti saya itu butuh effort ya. Jadi ya kadang kita tuh ngerjain sesuatu di luar jadwal, akhirnya keteteran atau mungkin agak dinanti-nanti juga ya. Akhirnya kemarin tuh gagal ya teman-teman. Tapi insya Allah nanti kita coba lagi. Tahun 2024 tentunya udah di depan mata. Apa aja nih yang udah teman-teman siapkan untuk menyambut tahun baru? Atau misalkan rencana-rencana apa aja yang udah kalian susun, schedule apa aja yang udah kalian susun bersama keluarga nih, coba komen ya di kolom komentar. Dan teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kalau saya membuat rencana anggaran tahun 2024, tapi kali ini berbeda banget ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini tuh pertama kalinya saya membuat rencana anggaran sendiri ya teman-teman, tanpa berdiskusi dengan pasangan. Kalau ditanya berbeda nggak sih? Jelas berbeda banget. Karena kalau dulu itu ada teman diskusi, kita mau menganggarkan ini berapa, terus apa aja yang harus kita anggarkan. Nah kalau sekarang itu berpikir kerasnya sendiri ya teman-teman. Makanya agak effort juga sih kemarin, karena anggaran kita di tahun ini tuh jauh berbeda banget ya. Secara kebutuhan kita sangat bertambah dengan signifikan, karena ketiga anak saya tuh memang sudah sekolah semuanya. Artinya kebutuhan juga bertambah, penghasilan juga harus bertambah, di mana saya harus bisa memikirkan bagaimana caranya menambah income untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendirian ya teman-teman. Tapi tentunya yang patut saya syukuri juga support dari seluruh keluarga, teman-teman yang selalu menguatkan saya dan memberikan semangat kepada saya tuh, itu sih yang lebih berharga dari apapun. Nah, nama kebutuhan di sini sebetulnya adalah nama kewajiban-kewajiban yang saya harus penuhi dalam waktu 1 tahun. Jadi rencana anggaran yang harus saya penuhi selama 1 tahun, tapi itu di luar cicilan ya. Di sini juga saya kelompokkan berdasarkan kepentingannya, kayak misalkan kepentingan ibadah, terus kepentingan anak-anak sekolah, kepentingan pendidikan di luar sekolah, terus kepentingan kayak pribadi, kepentingan jalan-jalan, hiburan, itu saya pisahkan berdasarkan berdasarkan fungsinya gitu, supaya nggak pusing aja sih. Tapi bebas aja sih kalau misalkan teman-teman mau mencontoh silakan, tapi kalau teman-teman punya metode lain juga ya silakan aja. Nah yang jelas rencana anggaran seperti ini tuh memudahkan saya untuk seperti mengkelompokkan saving gitu ya. Dengan menyusun rencana anggaran seperti ini tuh saya jadi lebih mudah untuk menentukan saving saya tuh arahnya kemana ya teman-teman. Jadi tidak asal menentukan sinking fund yang sifatnya itu keinginan, tapi saya mencoba memenuhi kebutuhan saya dulu dalam 1 tahun. Adapun sinking fund yang sifatnya keinginan tuh bisa dilakukan setelah pemenuhan kebutuhan dalam 1 tahun ini terpenuhi gitu. Insya Allah di next video nanti akan saya bikin video mengenai saving berdasarkan rencana anggaran ya teman-teman. Nah lalu sedikit tips dari saya, kalau untuk menyusun rencana anggaran seperti ini tuh usahakan buat anggaran seril mungkin, jadi tidak dikurang-kurangi ataupun dilebih-lebihkan. Buat anggaran semasuk akal mungkin ya teman-teman. Masalah terpenuhi atau tidaknya itu tuh gimana nanti, yang penting ketika kita sudah mencatat anggarannya, maka kalau prinsipnya saya sih ini tuh akan menjadi doa gitu, apalagi dibaca setiap hari, didoakan setiap hari, ini tuh akan
menjadi doa, dan insya Allah Allah akan memberikan jalan rezeki lewat perantara manapun yang Allah kehendaki, yang bahkan di luar nalar kita, di luar di luar ekspektasi kita, artinya melebihi ekspektasi kita. Itu sih yang sejauh ini saya yakini. Mudah-mudahan bisa menular ya ke teman-teman semua. Tujuan lain dari rencana anggaran ini juga, saya ingin di tahun 2024 ini saya bisa sukses budgeting, mengatur rezeki dari Allah dengan sebaik-baiknya, dengan secukup-cukupnya. Itu adalah pengertian sukses budgeting buat saya ya. Masalah saving dan lain-lainnya itu nomor sekian sih sebetulnya. Yang penting kita penuhi dulu segala kewajiban yang harus kita bayarkan, seperti hutang, sedekah, dan lain-lain. Itu sih yang PR banget untuk saya. Pokoknya teman-teman, di tahun baru 2024 ini harus tetap semangat. Ayo kita kejar resolusi-resolusi kita, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Mari kita kejar di tahun 2024 ini. Kalau dalam kacamata Islam, Nabi bersabda bahwa tidak akan datang satu tahun kecuali tahun yang akan datang itu keadaannya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Maka dari itu, yang paling penting dari semua pencapaian yang ingin kita capai itu adalah meningkatkan ibadah ya teman-teman. Karena di akhir zaman ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat banyak pengaruh-pengaruh yang merusak diri kita. Karena dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan kefahaman, itu akan menjadi benteng kita untuk segala pencapaian kita ke depannya. Artinya, apapun qadarnya Allah tuh kan kita tidak tahu. Ketika misalkan ada sesuatu yang kita tidak inginkan di tahun 2024, kalau misalkan kita sudah memegang teguh agama, meningkatkan kefahaman, maka apapun yang terjadi, resolusi-resolusi apapun yang nggak kita bisa capai di tahun ini, kita tuh nggak akan stres gitu. Namun untuk bisa memecut semangat kita supaya kita tidak menjadi orang yang qadariyah ya teman-teman, kita perlu membuat resolusi apa yang ingin kita capai secara baik itu dunia maupun akhirat ya. Karena dunia dan akhirat itu memang harus berimbang ya teman-teman. Banyak orang-orang sukses di luar sana yang mereka bisa mewujudkan mimpinya itu diawali dengan menulis ya teman-teman. Menulis semua mimpi mereka di atas secari kertas. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya juga meniru ya. Saya menulis semua yang ingin saya capai di tahun 2024 nanti, lengkap beserta tanggalnya, bulannya. Harapannya sih itu bisa menjadi doa, apalagi ketika kita baca setiap pagi, dan itu bisa menjadi afirmasi positif bagi kita, menambah semangat lagi untuk menjalani hidup kita, karena jelas ya teman-teman, hidup kita itu jadi punya tujuan. Selain itu juga bisa menambah kesemangatan kita setiap harinya, ya menjadi lebih positif. Nantinya itu bisa menjadi, diharapkan hari-hari kita tuh bisa menjadi lebih produktif. Sampai detik ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang masih stay menonton video saya ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan sedikitnya manfaat ya untuk teman-teman semua, untuk bisa lebih semangat. Teman-teman yang gagal, yang merasa dirinya terpuruk mungkin, atau sedang lelah mungkin ketika melihat video ini, teman-teman bisa lebih semangat lagi, bahwa ingat bahwa bahwa hidup itu jangan merasa sedih sendiri, jangan merasa susah sendiri, karena Allah tuh pastinya akan memberikan cobaan terhadap manusianya dengan batas kemampuannya masing-masing, tidak akan melebihi batas kemampuannya masing-masing itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Bantu juga channel saya supaya bisa lebih berkembang dengan cara klik tombol like,
subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, selalu bahagia ya. Amin. Dadah.